Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Itu bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Nah, dari sini bahkan ada berita lagi, yaitu Yeni ungkap wasiat Gus Dur sebelum wafat, Caimin harus diganti. Dan bahkan di sini juga ada berita dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta oleh putri Gus Dur sendiri, Yeni Wahid, bersama Ali Maskur untuk menduduki kepemimpinan tertinggi PKB. Loh, jadi Pak Muhaimin Iskandar di sini dikudeta. Memang di sini saling bertolak belakang ya antara pernyataan Mbak Yeni Wahid dan juga dari Caimin. Tetapi kalau kita melihat isi beritanya, kemungkinan ya tidak sebegitu ya. Dari sini saya juga penasaran sih, beritanya seperti apa sih di sini? Di sini dari cnnindonesia.com. Nah, sini berjudul Yeni ungkap wasiat Gus Dur sebelum wafat, Caimin harus diganti. Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, mengungkap ayahnya sempat berwasiat sebelum meninggal dunia supaya Muhaimin Iskandar diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Hasil ini disampaikan Yeni ketika membantah pernyataan Caimin yang menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB ketika terjadi gejolak internal PKB di medio 2008 lalu itu. Sudah lama sekali ya, jadi mulai tahun 2008 sampai 2023. Sampai menjelang beliau wafat, Bapak memang masih berwasiat bahwa Caimin harus diganti, kata Yeni ketika ditemui di kantor PBNU Jakarta pada Selasa 5 September. Yeni menjelaskan bahwa Gus Dur justru dikudeta oleh Caimin di Muktamar PKB Ancol tahun 2008 silam. Baginya, kudeta terhadap Gus Dur di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar dan banyak yang mengetahui. Ia menegaskan publik sudah dewasa ketika menyikapi klaim Caimin tersebut, terlebih masih banyak saksi yang menyaksikan dinamika politik kala itu masih hidup saat ini. Nah, di situ Gus Dur diganti, di situ Gus Dur dikudeta. Kok masih klaim mengatakan hal sebaliknya? Saya rasa publik juga sudah dewasa, bisa lihat banyak kok waktu itu saksinya yang ikuti proses politik yang sedang terjadi. Gus Dur sampai mengeluarkan surat, kata dia. Yeni membantah dirinya turut mengkudeta Caimin. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa, melainkan sekedar prajurit Gus Dur. Kalau Caimin mengatakan saya yang mengkudeta, saya ada di sisi Gus Dur dan saya saksikan bagaimana Gus Dur dikudeta Caimin. Bukan cuma saya, pengikut Gus Dur banyak yang setia bersama kami di barisan Gus Dur, kata Yeni Wahid. Kok di sini banyak perbedaan ya di sini. Tetapi kita kembalikan lagi lah besok pada Pilpres 2024 ya. Lebih percaya yang mana? Tetapi di sini memang ada saling mengklaim, dan bahkan di sini juga dari Caimin jangan dibalik-balik. Justru dari berita ini yaitu Caimin mengklaim bahwa dirinya yang dikudeta, yaitu oleh Mbak Yeni Wahid di sini. Di sini dari Kompas, yaitu jangan dibalik-balik. Saya mengkudeta Gus Dur, saya yang dikudeta, tapi saya terima ya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan isu terkait kudeta Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Ketua Umum PKB tidak benar. Kalau saya pribadi ya, mulai dari dulu, apalagi dengan disangkut pautkan dengan pernyataan Gus Dur di situ, saya tahunya itu Caimin mengkudeta Gus Dur. Yang saya tahu loh dari berita-berita yang beredar. Tetapi saat ini juga ketika Muhaimin Iskandar sudah dilamar oleh Anies Baswedan pada Pilpres 2024 menjadi cawapres, itu bahkan juga isu-isu tersebut semakin santer saja ya. Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta oleh putri Gus Dur sendiri, Yeni Wahid, bersama Ali Maskur untuk menduduki kepemimpinan tertinggi PKB. Hal itu diungkap oleh Caimin dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab pada 4 September malam. Awalnya Caimin menyebut isu kudeta itu adalah isu musiman yang dimainkan lawan politiknya. Tiap pemilu disiarkan, tentu musiman lah, tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya dikudeta, ucap dia.
Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari ketum saya nonaktif katanya. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tapi tak melawan adalah dirinya. Caimin kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Maskur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Dalam proses kepemimpinan Ali Maskur dan Yeni lah hasil kudeta terhadap saya, dan saya terima, tidak ada masalah. Tapi di situ karena tidak legitimate, bukan ketua umum, maka harus mengganti ketua umum supaya bisa daftar ke KPU katanya. Karena harus daftar ke KPU, maka yang sah di KPU adalah tanda tangan saya sebagai ketum dan Yeni sebagai sekjen. Maka dititik temukan supaya disuruh daftar itu tidak bisa terjadi. Sambungnya, Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian Caimin menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah karena Yeni diangkat bukan muktamar. Yeni diangkat sebagai sekjen di tengah jalan. Menggantian itulah berkonsekuensi agak ribet segala macam. Jadi ini cerita keluarga, ucap dia. Namun dengan cara itu, kata Caimin, PKB akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai ketua umum PKB sampai saat ini. Jadi ceritanya seperti itu ya. Ya, jadi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat. Menurut hati nurani Anda yang benar itu yang mana? Bahkan di sini juga saling mengklaim. Di sini juga ada hal yang sangat mengejutkan ya. Dari balasan Kusni Mub 87. Maaf jika aku lebih percaya Gus Dur. Di sini sambil menyertakan video dari Lili Khadijah Wahid, yaitu di sini adik kandung Gus Dur. Seperti ini videonya. Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Itu bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Imin dan Saiful tuh Gus Dur nggak mau ketemu sampai beliau wafat. Kalau saya sih masuk ke situ, Gus Dur juga udah tahu saya mau ngapain, kan udah tahu dia. Mudah-mudahan aja lah. Saya sih tetap menganggap memang Imin itu banyak merusak apa ya, marwahnya Kiai ya. Yang ngajarin kiai-kiai jadi berhitung matematik itu ya Imin. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih? Yaitu ketika Caimin jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur, saya yang dikudeta. Nah, dari sini dari Zainul, di sini tidak mudah memahami Gus Dur, apalagi hanya dari sepenggal ucapan. Apa yang Gus Dur sampaikan di depan publik tidak bisa dicerna hanya dari letterlex ucapan beliau. Contohnya seperti di sini, bahkan aku Handoko, setahu kami PKB didirikan oleh Gus Dur dan kemudian diketuai Gus Dur. Dan tiba pada 2005 dia nongol jadi ketua, dan pada 2008 dia mengeluarkan Gus Dur dari PKB, kata Yeni. Gus Dur yang katanya guru politiknya masih om dia yang mengajak dia masuk ke dunia politik, dia kudeta. Ya, hello orang-orang yang hidup dan mengikuti beritanya pada saat Anda kudeta PKB itu banyak yang masih hidup loh. Mungkin anak-anak yang masih di bawah umur 30 tahun bisa Anda kibulin karena waktu kejadian mereka masih pada bocah, kagak ngerti berita politik. Pemimpin PKB sebelum Anda juga diberhentikan Gus Dur karena ada alasan. Nah, selanjutnya Anda, gimana ceritanya Gus Dur mengkudeta Anda? Yang jelas-jelas PKB didirikan Gus Dur. Salah satunya, Anda diberhentikan seperti pemimpin sebelumnya karena mungkin ada sesuatu. Kenapa nggak ada terangkan aja kenapa Gus Dur pengen pecat Anda? Masuk akal juga. Caimin kok nggak malu ya merebut PKB dari Gus Dur. Dan bahkan di sini banyak masyarakat yang juga percaya bahwa Caimin mengkudeta dari Gus Dur. Ya, tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat. Apalagi saat ini juga Caimin sudah menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Walaupun banyak yang menggunakan tagar saya NU tetapi bukan PKB atau apalah, tetapi pada Pilpres 2024 Indonesia itu, masyarakat Indonesia lebih memilih sosok figur lah, bukan dari partai. Walaupun banyak partai-partai yang mendukung dari capres dan cawapres tertentu, menurut saya pada Pilpres 2024 tidak pengaruh begitu besar, melainkan adalah rekam jejak dari capres dan cawapres tersebut dan lain sebagainya. Faktor penunjangnya sangat banyak. Jadi kemungkinan yang didukung oleh partai politik koalisi yang jumbo menurut saya hanya ya kemungkinan
hanya 10% saja lah. Tetapi selebihnya yaitu rekam jejak dan bahkan juga kedekatan capres dan cawapres tersebut terhadap masyarakat luas.